Pernahkah Anda membayangkan bagaimana sebuah komputer dapat memahami perintah, membuka aplikasi, memutar video, atau bahkan menjalankan game berat? Di balik semua itu, terdapat sebuah komponen krusial, yakni prosesor. Jika diibaratkan pada manusia, prosesor adalah otak dari komputer. Komponen inilah yang memproses semua informasi dan memastikan segala sesuatu berjalan dengan lancar. Apa sebenarnya prosesor itu? Prosesor, atau CPU, Central Processing Unit, adalah komponen utama yang bertugas menjalankan instruksi dan perhitungan dalam komputer atau perangkat elektronik. Setiap kali Anda membuka aplikasi, mengetik dokumen, atau melakukan panggilan video, perintah-perintah tersebut diterjemahkan menjadi bahasa mesin, lalu diproses oleh CPU. Bisa dibilang, semua yang Anda lihat di layar adalah hasil kerja prosesor. Prosesor pertama kali diperkenalkan oleh Intel pada tahun 1971 dengan seri Intel 4004. Pada awalnya, kemampuan prosesor sangat terbatas dan hanya mampu melakukan operasi sederhana. Namun, sejak saat itu, teknologi prosesor berkembang pesat. Kini, kita mengenal banyak jenis prosesor dari berbagai merek seperti Intel, AMD, Apple, dengan chip seri M, Qualcomm, Snapdragon, hingga MediaTek. Jika Anda penasaran bagaimana cara kerja prosesor, bayangkan seperti seorang petugas pos yang menerima tumpukan surat, perintah dari software, memilahnya, lalu mengirimkannya ke bagian yang tepat di rumah, komponen lain dalam sistem. Prosesor membaca instruksi dari memori, menjalankannya satu persatu dengan sangat cepat, lalu mengembalikan hasilnya. Semua ini terjadi dalam hitungan mikrodetik. Prosesor memiliki inti, core, yang bisa diibaratkan seperti jalur kerja. Semakin banyak core, semakin banyak pekerjaan yang dapat ditangani secara bersamaan. Dahulu, satu prosesor hanya memiliki satu core. Namun, kini, bahkan ponsel kelas menengah sudah dilengkapi dengan 6 hingga 8 core. Untuk komputer atau laptop, jumlah core ini dapat mencapai 16 atau bahkan 64 pada workstation kelas atas. Selain core, ada istilah lain yang sering muncul, kecepatan clock speed. Ini adalah kecepatan prosesor dalam menjalankan instruksi, biasanya diukur dalam satuan gigahertz. Makin tinggi gigahertz, makin cepat prosesor memproses data. Namun, kecepatan clock tinggi bukanlah satu-satunya faktor. Efisiensi arsitektur dan jumlah core juga sangat berpengaruh. Jenis prosesor berdasarkan penggunaannya. Prosesor untuk komputer laptop, di sini kita mengenal merek seperti Intel, Core i3, i5, i7, i9, dan AMD, Ryzen 3, 5, 7, 9. Intel dikenal dengan kestabilannya, sementara AMD menawarkan performa tinggi dengan harga yang lebih kompetitif. Prosesor untuk smartphone, ada Snapdragon dari Qualcomm, MediaTek dari Taiwan, Exynos dari Samsung, dan chip M dari Apple untuk iPhone dan iPad. Prosesor ini dirancang untuk hemat daya dan memiliki GPU, Graphics Processing Unit, bawaan agar dapat menjalankan aplikasi berat secara simultan. Prosesor untuk server dan workstation, contohnya seperti AMD EPYC atau Intel Xeon. Prosesor ini memiliki banyak core dan dirancang untuk beban kerja besar seperti pusat data, AI, dan komputasi awan. Prosesor embedded atau mikrokontroler, seperti yang terdapat di Arduino atau Raspberry Pi. Meskipun kecil, prosesor ini digunakan untuk IoT, Internet of Things, robotika, dan perangkat otomasi. Banyak orang bertanya, mana yang lebih baik, Intel atau AMD? Jawabannya tergantung pada kebutuhan. Intel umumnya unggul dalam performa single core dan efisiensi daya, sedangkan AMD dikenal dengan banyak core dan performa multitasking yang solid. Untuk gaming, pembuatan konten, atau penyuntingan video, AMD Ryzen 7 atau Intel Core i7 sangat ideal. Sementara itu, untuk pekerjaan ringan seperti penjelajahan web atau pengetikan, Ryzen 3 atau Core i3 sudah memadai. Harga prosesor di Indonesia. Di pasar Indonesia, harga prosesor sangat bervariasi. Prosesor entry level seperti Intel Pentium atau AMD Athlon dapat Anda dapatkan mulai dari Rp700.000. Sementara itu, prosesor kelas menengah seperti Ryzen 5 atau Core i5 berada di kisaran Rp2 juta hingga Rp4 juta. Untuk yang membutuhkan performa tinggi seperti Ryzen 9 atau Core i9, harganya dapat mencapai Rp7 juta hingga Rp10 juta, dan jika Anda mencari yang ekstrim seperti Threadripper dari AMD, harganya dapat mencapai belasan juta rupiah. Seiring perkembangan teknologi, kini juga muncul prosesor dengan AI terintegrasi. Misalnya, Apple M1 dan M2 memiliki Neural Engine, yang dapat mempercepat proses pembelajaran mesin, machine learning. Di masa depan, bukan hanya kecepatan yang menjadi tolok ukur, tetapi juga kecerdasan prosesor dalam menangani tugas-tugas kompleks seperti pengenalan wajah, suara, dan gambar. Mungkin Anda bertanya-tanya, mengapa prosesor terus dibuat semakin kecil? Jawabannya adalah efisiensi. Semakin kecil ukuran transistor di dalam prosesor, dalam satuan nanometer, semakin banyak transistor yang dapat ditanamkan, dan semakin hemat daya serta cepat proses kerjanya. Itulah mengapa kita sering mendengar istilah prosesor 7nm atau chip 3nm.
Teknologi prosesor bukan hanya milik para gamer atau insinyur. Setiap orang yang memiliki smartphone, laptop, bahkan smart TV, semua bergantung pada prosesor. Memahami cara kerjanya membuat kita lebih bijak saat memilih perangkat, karena kita tahu komponen penting apa yang menentukan performa. Kesimpulannya, prosesor bukan hanya tentang kecepatan, tetapi tentang efisiensi, kecerdasan, dan kemampuan multitasking. Dengan terus berkembangnya dunia digital, prosesor akan menjadi lebih penting dari sebelumnya, menggerakkan segala hal mulai dari ponsel di tangan Anda hingga ke server di balik internet yang Anda gunakan.